Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita tentang set instruksi mikroprosesor dengan memahami bahasa assembly yang akan kita jelaskan kembali. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana tentang transfer data, baru transfer data ya, transfer data 8 bit dan 16 bit. Sekarang kita akan masuk ke jenis set instruksi pertukaran data. Di sini saya akan mengingatkan dulu kita pernah belajar tentang transfer data ya. Ada yang namanya source dan destination atau ada sumber dan ada tujuan. Ketika misalkan sumbernya A, tujuannya atau ada sumbernya mempunyai data A, maka di destinasi akan diisi juga dengan data A. Maka sumber dan tujuan memiliki data yang sama ya. Data A. Datanya sama. Ada perbedaan dari pertukaran data. Pertukaran data kita akan mendengar dari place 1 and place 2 atau tempat yang satu dan tempat kedua. Maka ketika melakukan pertukaran data, perbedaannya dengan transfer data, ketika tempat satu mempunyai data A dan tempat 2 mempunyai data B, ataupun kosong, misal 0, maka datanya itu ditukar saja. Namanya juga pertukaran data ya. Yang asalnya dari B, dari tempat kedua ke tempat satu dan tempat ke satu. Nah, itu prinsip sederhananya ya. Kita akan lanjutkan. Pertukaran data, bahasa assembly-nya yang kita punya di mikroprosesor Z80 ada X dan E-X ya. Atau kita bahasakan exchange. Kan saya langsung saja berikan contoh. Di sini ada 5 contoh ya. Di sini ada pertukaran data, exchange, register DE, HL. Berarti ini ya, operasinya ditandai dengan 2 tanda panah yang saling berbalik. Ini adalah pertukaran data dari register ke register ya. Terus ada juga register berpasangan berbeda ya. DE, HL kan berpasangan. Terus ada exchange atau EX, AF dan AF aksen, di mana kita ketahui bahwa kalau ada tandanya aksen seperti ini ya, ini adalah register alternatif ya. Nah, ini adalah pertukaran antara register utama dan register alternatif. Terus ada, nah ini E-X, exchange yang X-nya double, tidak ada operan setelahnya. Ya seperti ini ya, kalau exchange kan ada operan dari mana ke mana, dari tempat satu ke tempat 2. Kalau E-X itu ketika kita melakukan instruksi E-X, maka sudah di-set otomatis bahwa operasi yang akan dilakukan adalah menukar. Ini maaf ya, kurang aksen. Menukar data dari register alternatif ke register utama. Yang digunakan atau yang ditukar adalah, yang terlibat adalah register BC, DE, dan HL. Dan tentunya register alternatifnya akan dirubah atau ditukar satu sama lain. Terus contoh keempat ada exchange SP, HL. Ini register to memory, bisa dilihat dari tanda kurungnya ya. Nah, ini data
Ini kan menunjukkan memori, kembali lagi saya ingatkan, memori menyimpan data 8 bit, sehingga apa yang ditunjukkan oleh register stack pointer, alamat memori, tidak akan melibatkan satu alamat memori, tapi akan melibatkan dua alamat memori ya, yaitu SP dan SP plus 1. Yang distribusinya seperti ini pertukarannya. L ke alamat yang ditunjukkan stack pointer dan H ke alamat yang ditunjukkan stack pointer plus 1. Berapapun itu alamatnya ya. Lalu ini juga sama. Register to memory, tapi di sini dicontohkan register index register X, yang mana berbeda dengan HL atau DE, BC, dan yang lain-lain. Ini akan melibatkan index register X byte low dan index register byte high ya, untuk pendistribusiannya seperti ini. Untuk alamat yang ditunjukkan stack pointer akan diisi dengan atau ditukar dengan indeks, datanya akan ditukar dengan indeks register X byte low, dan alamat yang ditunjukkan stack pointer plus 1 akan ditukar datanya dengan indeks register X byte high. Nah, itu penjelasan sederhananya ya. Cukup dapat dipahami ya. Udahlah. Ini contohnya akan saya langsung berikan dan akan saya jelaskan dengan menggunakan sintak program yang saling berhubungan. Di sini ada 13 step. Di mana kita mulai di address 1800. Kita akan melakukan transfer data dulu ya. Load DE dengan data immediate 16 bit. Ini immediate to register 16 bit, maka kita DE punya data 0101, di mana tidak perlu dijelaskan lagi, seharusnya D itu 01 dan E itu 01 karena DE adalah register berpasangan. Lalu step kedua, kita akan mengisi immediate kembali kepada register 16 bit. Kita akan mengisi HL dengan data FF, data penuh ya ini, 16 bit. Sehingga kita punya HL itu data FF. Nah, kita pada step ketiga mulai mencoba untuk menukar data antara register DE dan register HL. Nah, ini ya, exchange DE, HL. Kita akan tukar, maka ya ini datanya bertukar. DE menjadi data FF dan HL ada 0101, yang mana asalnya adalah DE 0101 dan HL adalah 4F ya. Jangan 4F lah sebut. Takut disangka 8 bit. FF. Lalu step keempat, kita lihat. Kita akan mengisi dulu atau mentransfer data 16 bit register to immediate to register ya. Register 16 bit, register berpasangan BC dengan data 0202. Kita dapat BC atau BC lah gitu sebutnya, BC 0202. Di step kelima kita akan mengisi juga transfer data 16 bit immediate to register DE ke 03 DE dengan data immediate 0303. Maka DE kita punya 0303. Lalu kita step ke-6 mengisi atau mentransfer data dari A ke B ya. Data A dari mengisi register A dengan data yang ada di register B. Sehingga A mempunyai data 02. 02 dari mana? Yaitu dari register B yang ini ya. Nah, nih. B kan ini jatah B ya. Ini register B mempunyai, kalaupun diambil data 8 bit, register B adalah 02, maka register A mempunyai data 02. Lalu kita akan mengisi, kita akan highlighter lagi.
kita akan pada step ketujuh adalah exchange data di register berpasangan AF dan AF alternatif ya. AF aksen ini register AF alternatif ya. AF, apa yang akan terjadi? AF akan berdata XXXX, kita tidak tahu ya, karena anak AF aksen pada awal mulanya kita tidak mempunyai data, kita tidak mengisi atau apapun. Maka ini tentatif ya, tergantung. Tapi biasanya sih kalau di simulasikan di software Z80 Simulator, register itu biasanya semua pada kondisi F semua full. Lalu ini AF aksen atau AF alternatif mempunyai data 02FF, di mana 02FF itu dari data AF, di mana A-nya itu 02, dan ini membuktikan yang tadi saya bicarakan ya, bahwa F-nya itu, F dari warisan dari, bukan warisan, pertukaran dari F ini ya, adalah FF. Jadi kita waktu pertama tidak ada setting atau tidak ada menyimpan data di F kan, register flag. Kita punya F. F dari sini adalah FF. Sehingga AF alternatif datanya 02FF. Kita lanjutkan pada step ketiga, step ke-8, kita akan mentransfer data di stack pointer dengan immediate stack pointer data 16 bit yaitu 1990. Sehingga stack pointer register stack pointer kita mempunyai data 1990. Step ke-9, kita akan menukar data di alamat yang ditunjukkan oleh stack pointer dengan data yang ada di HL. Ini seperti yang telah dijelaskan, yang akan terlibat adalah dua alamat ya, stack pointer dan stack pointer plus 1. Data di H akan ditukar dengan stack pointer di plus 1. Dan data di L akan ditukar dengan alamat yang ditunjukkan oleh stack pointer. Untuk mudahnya kita berbicara dulu di L dulu lah, karena kita stack pointernya tidak di plus atau tidak modifikasi. Stack pointer kita punya data 1990 yang menjadi alamat. Jadi di alamat 1990 kita tukar dengan data yang ada di L. L itu kita tahu atau kita sudah isi, yaitu di sini ya. Ini adalah data L. Karena berpasangan dengan HL, maka 1990 akan berdata L. Lalu 1991 juga akan berdata H. Atau akan sama berdata H ini. FF dari mana? Dari data H yang ini. Nah, atau singkatnya HL ya langsung dimasukkan di alamat 1990 dan 1991. Lalu apa nasibnya data HL? Apa yang ada di data 1990 dan 1991 sebelumnya? Nah, kita akan bahas terakhir ya. Lalu kita lanjutkan dulu di step 10. Kita akan mentransfer data ke indeks register X dengan data immediate, yaitu 0022 hexa ya. Sehingga indeks register X kita punya data 0022. Step 11 kita mengisi stack pointer dengan data immediate juga 1992. Sehingga kita punya stack pointer data baru 1992. Kenapa disebut data baru? Karena sebelumnya kita pernah mengisi ya di step ke-8 yang ini ya. Nah, sehingga punya 1992. Nah, dan di sini kita akan mencoba juga menukarkan dengan step 12. Contoh terakhir sebelum di stop. Menukarkan data di indeks register X dengan alamat atau dengan data
yang ditunjukkan alamatnya oleh stack pointer. Jadi kan 1992 ya. SP di sini 1992. IXL, maaf ya ini ada sedikit kesalahan. Harusnya di sini adalah 1992. 1992 akan mempunyai IXL atau IX low, IX byte low yang adalah 22 dari mana? Yaitu dari sini ya. Nah, ini IX register index register X byte low-nya 22 dan 19 ini seharusnya 192 dan ini 1993 ya. Ini belum dirubah data yang sebelah sini. Ini adalah dari indeks register X byte high. Yang ini nih. Nanti kan kita lihat bagaimana nasibnya seperti isi IX dan isi HL ya. Nah, step ke-13 kita stop. Nah, bagaimana simpulannya? Untuk BC datanya adalah 0202. Ini masih sama ya, kita belum atau tidak memodifikasi data setelah pengisian di step keempat. Lalu untuk register DE itu datanya 0303 dari mana? Dari step kelima. Kita juga tidak memodifikasi register DE setelah step kelima. Nah, ini yang menarik adalah register HL. Isinya adalah FFFF dari mana? Ini adalah FF adalah pertukaran data atau data dari lokasi memori. Yang mana HL itu ditukar dengan lokasi memori yang ditunjukkan stack pointer pada step ke-8 yaitu 1990 dan 1991. Sehingga ternyata memang benar ketika mikroprosesor di reset, maka datanya itu semua adalah FFFF. Semua datanya itu FFF, bukan 0000. Lalu register stack pointer ada 1992 dari mana? Itu dari sini ya. Dari step ke-11 kita mengisi stack pointer dengan data immediate 1992. IX juga ceritanya sama seperti HL, di mana datanya adalah full FFFF dari mana? FFFF adalah dari data yang ada di lokasi memori 1992 dan 1993. Dari sini ya, dari pertukaran ini nih. Ini saya ralat sedikit tadi. Terus register IE berapa? Karena kita tidak menceritakannya di sini, maka ini XXXX ya. Tentatif tergantung. Kalaupun memang ia tidak diceritakan atau tidak diisi apapun ketika di reset mikroprosesor harusnya sama, yaitu FFFF. Terus ini alamatnya menyesuaikan ya. Ini harusnya alamat-alamat yang tadi saya sebutkan. Yang kita ceritakan adalah 1990 dan 1991. Ini 1991 itu datanya FFFF. Lalu ini 1992 dan 1993 yang harusnya datanya adalah 0022. Ini dari slide pertukaran data sebelumnya ya. Nah, ini nih, ini 0022-nya bertukar ya. Harusnya seperti itulah. Paham lah ya. Ini contoh dari cerita pertukaran data. Instruksi-instruksi pertukaran data. Lalu kita akan lanjut ke pelacakan data. Bahasa assembly-nya adalah kita bisa mendapatkan ada beberapa ya di sini. Ada CPI atau CPI, CPIR, CPD, CPD, CPDR,
yang singkatannya itu ya, agar lebih dipahami ya. Compare increment berarti di compare atau dibandingkan, lalu ditambahkan. Kalau ini compare increment repeat yang ada R-nya repeat, berarti diulang dengan beberapa ketentuan. Lalu ada CPD kalau ini compare decrement, dan CPDR ada compare decrement repeat. Mengingatkan kita pada CDI ya, CDI apa? Pada pokoknya video sebelumnya lah, saya juga agak lupa. Ini ada saya kasih 4 contoh ya, CPI, CPIR, CPD, CPDR. Seperti halnya contoh yang lalu, ini tidak ada perintah instruksi ini tidak ada operan, sehingga otomatis sudah di set apa yang akan dilakukan. CPI ada 3 step, CPIR ada 3 step dengan ada pengulangan, CPD sama semuanya 3 step dan ini ada 3 pengulangan. Akan saya ceritakan atau saya jelaskan satu persatu. Ketika melakukan atau mengeksekusi perintah CPI, maka isi data di register A akan dibandingkan dengan, saya ini dulu, set di highlighter. Isi di data di register akan dibandingkan dengan 8 bit ya, dengan data yang ditunjukkan oleh lokasi memori yang ada di HL. Nah, lalu setelah itu HL akan ditambahkan 1 dan BC akan ditambahkan. DC akan dikurang 1. CPIR sama, akan tetapi akan ada pengurangan sampai A sama dengan HL, sampai sama dengan HL. Atau data di A itu sama dengan data yang ditunjukkan oleh alamat di HL ya, inilah. Maaf agak belibet tapi ini intinya. HL itu sebagai penunjuk alamat atau BC sama dengan 0. Kalau CPD dan CPDR itu perbedaannya hanya HL-nya saja, setelah itu ditambah atau ini dikurangi ya harusnya. Ini harusnya dikurangi. Nah, ini dikurangi. Di decrement ya. Nah, untuk penjelasannya akan saya jelaskan lebih jelas di sini. Kalian bisa baca aja, pause dulu keterangan seperti ini. Baca di sini. Nah, maksudnya CPI akan ada step-step seperti ini ya. Ketika melakukan CPI, kita akan membandingkan data di register A dengan data di register HL. Maaf, maksudnya data di alamat yang ditunjukkan oleh register HL. Ya, pahamlah, ini ada tanda kurungnya. Nah, ketentuannya seperti ini. Jika data, kembali lagi CPI ini tidak ada pengulangan ya, tidak ada repeat ya, berarti hanya satu kali membandingkan. Jika data di register A itu lebih kecil daripada data yang ada di alamat yang ditunjukkan oleh register HL, maka flag carry akan bernilai 1. Nah, itu saja. Namun, jika data di register A sama dengan atau lebih besar daripada data yang ditunjukkan oleh alamatnya oleh register HL, maka carry akan 0 dan zero flag akan 0. Lalu HL akan ditambah 1 dan BC akan dikurangi 1. Stop. Seperti itu saja. Dipahami situasi-situasi atau kondisi-kondisinya seperti apa. Seperti ini. Nah, itu untuk instruksi CPI. Nah, untuk CPIR sama membandingkan
data di register A dengan data yang ada di alamat yang ditunjukkan oleh register HL. Nah, ketentuannya seperti ini. Jika, nah, ini saya sudah menggunakan simbol-simbol pemrograman ya. Jika data di register A tidak sama dengan data yang ada di alamat memori yang ditunjukkan oleh register HL, maka HL tambah 1. Ya. BC tambah BC dikurangi 1. Oke? Yang akan terus berulang. Akan terus berulang sampai A-nya itu atau sebenarnya yang dicari itu adalah data di memori lokasi mana datanya sama dengan register A gitu loh. Karena kan di sini HL itu ditambah 1. Jadi alamatnya ditambah. Kalau tidak sama dengan A, dilihat di alamat selanjutnya. Kalau tidak sama juga ditambah 1 HL di alamat selanjutnya. Jadi akan mencari, karena disebutnya juga pelacakan kan, mencari data yang sama dengan register A di alamat mana gitu. Atau kita juga bisa membatasi pencariannya sampai beberapa kali saja dengan mengisi data atau mengisi data seperti counter ya, penghitung di register BC, maka akan stop. Maksudnya gini, ketika kita punya data di A itu adalah misalkan 001F misal. Oke, maaf ya, ini salah. Ini 16 bit, A itu 8 bit. A itu kita punya 1F lah. Maka dengan perintah CPIR akan membandingkan. Misalkan kita punya HL itu, kita set HL dengan mengisi data H dan L di alamat 1904. Misal, nah, ketika BC itu tidak di-set atau kita set penuh saja, misalkan dengan F ya, kita berarti bisa pengulangan sekitar 65.000 kali. Atau lebih jelasnya kalian lihat aja desimal 16 bit maksimum berapa. Kira-kiranya 65 ribuan lah. Misalnya 1904 lah. Ketika kita melakukan instruksi CPIR, maka yang pertama adalah data di 1904 akan dilihat apakah sama dengan data di register A. Nah, misalkan data di 1904 itu adalah 02. Tidak sama kan dengan 1F kan? Tidak sama. Maka HL akan ditambah 1 kan, jadi 1905. Nah, misalkan ini datanya 04, dibandingkan lagi. Oh, tidak sama, HL-nya akan naik 1906. Terus ini 07 misal. Terus akan dibandingkan dengan register A. Sampai misal ada data atau ada alamat memori di 19FF misal. Itu datanya 1F. Nah, ketika misalkan tambah 1 terus sampai si penunjuk HL itu sebagai penunjuk data atau penunjuk alamat suatu data bertemu sama A di 1F, maka akan berhenti gitu. Dengan konsekuensi atau dengan hasilnya adalah HL akan berubah datanya sampai sama gitu. Nah, selanjutnya ada CPD. Ini sama-sama seperti CPI ya. Kalau I itu increment ditambah, kalau D itu di decrement dikurang saja. Jadi ini perbedaannya HL-nya yang dikurang nih, yang di sini. Penjelasannya sama. Ini dilakukan sekali saja.
mempengaruhi register flag ya, register F. Mempengaruhi register F. Lalu untuk CPDR sama juga, hanya HL-nya dikurang. Sehingga kalau tadi pencariannya misalkan kita HL-nya kita set di 1904 kan. Berarti kita mulai di alamat 1904. Kalau tadi misalkan dibandingkan dengan register A, akan ditambah 1904, 1905 dicari, 1906. Nah, kalau di CPDR akan berkurang. Jadi dari 1904 ke 1903 ke 1902 sampai terus sampai ada lokasi memori yang mempunyai data yang sama dengan A, misalkan kita kasih BB misalkan, yang sama dengan A, atau ya misalkan karena kita sudah set perhitungannya atau stepnya, atau kita set berapa kali pencariannya dengan mengisi register BC, ya sampai situlah, sampai beberapa kalinya. Itu maksudnya pelacakan data. Dengan hasil ya sama seperti CPIR atau CPI adalah HL yang akan terus berubah. Jadi kita akan sama. HL itu menunjukkan alamat yang sama datanya dengan register A. Nah, itu adalah pelacakan data. Sekarang kita akan lanjut ke instruksi aritmatika ya. Aritmatika. Nah, sebenarnya mikroprosesor Z80 untuk instruksi aritmatika hanya bisa melakukan pertambahan dan pengurangan. Nah, terus perkalian dan pembagian seperti apa? Nah, inilah manfaatnya kita belajar tentang sistem digital dasar ya. Di video sebelumnya saya pernah menjelaskan. Kita bahas dulu yang inilah. Pertambahan itu dengan bahasa asli ADD atau ADC, add with carry. ADD itu add ya. Sub atau subtract, pengurangan atau SBC, subtract with carry. Terus perkalian itu seperti apa? Tidak ada kan bahasa assembly-nya untuk di mikroprosesor Z80. Jadi sebenarnya kita bisa mengurai. Pada pembahasan kali ini ingat saya pembahasan di video tentang arithmetic logic unit, bagaimana mikroprosesor itu sebenarnya bekerja dalam melakukan operasi aritmatika dan logika. Sebenarnya ketika arithmetic logic unit itu diberikan tugas untuk mengkalikan suatu data, jadi sebenarnya bisa dilakukan dengan pertambahan. Contohnya 5 kali 5 itu kan sebenarnya 5 yang ditambahkan 5 sebanyak 5 kali. Betul kan? Yang hasilnya ada 25. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Di sini kalian lihat aja videonya di video tentang arithmetic logic unit. Bagaimana melakukan perkalian. Yaitu dengan melakukan increment juga ya. Melakukan increment dan melakukan pergeseran bit. Sebenarnya pergeseran bit akan dibahas, ada juga pergeseran bit ya. Tapi itu jadi satu paket gitu. Ada beberapa tahapan ketika melakukan perkalian. Perkalian ditambahkan atau transfer data, lalu digeser dat bitnya, dibandingkan, lalu kalau misalkan bitnya 0 atau 1, maka di transfer data dan ditambahkan. Seperti itulah. Penjelasannya ada di video tentang arithmetic logic unit. Nah, untuk pembagian pun sama. Pembagian pun sebenarnya kan bisa dilakukan dengan pengurangan. Contoh 25 bagi 5. Itu kan sebenarnya 25 dikurangi dengan pembaginya sampai menemukan angka 0, atau kita kalau di mikroprosesor kita untuk mencari zero flag-nya itu 1. Karena kan ketika melakukan operasi aritmatika yang menghasilkan data 0, maka zero flag-nya akan berubah menjadi 1.
Seperti itulah, 25 kurang 5 kurang 5 kurang 5 sampai mana. Terus bagaimana hasilnya kalau pecahan? Nah, itu juga ada. Bisa. Ketika tidak bisa dibagi ya, tidak bisa dibagi habis maksudnya. Nanti akan ada carry atau overflow yang bisa kita deteksi di carry flag atau di register F. Di 8 bitnya itu kan punya arti-arti persen khusus. Sekarang kita lanjutkan di instruksi aritmatika yang ini bisa aja ya. Pertambahan dan pengurangan. Sebenarnya ada juga instruksi aritmatika itu adalah increment dan decrement. Akan tetapi fungsinya atau prinsipnya sama, adalah pertambahan dan pengurangan. Kalau increment itu pertambahan dengan 1 atau decrement dikurangi dengan 1 ya, sama-sama saja tambah atau kurang. Dalam instruksi aritmatika kita mengenal dengan istilah akumulator. Ada dua ya, akumulator 8 bit dan akumulator 16 bit. Apa itu akumulator? Yaitu tempat penyimpanan dari hasil. Kalau akumulator 8 bit, hasilnya itu akan disimpan di register A. Hanya di register A. Mau A tambah B disimpan di A. A tambah C simpannya di A. Berbeda dengan akumulator 16 bit, kita mempunyai 3 akumulator tergantung dengan operan yang kita pergunakan. Jika kita menggunakan HL, ya kita simpan di HL. Jika menggunakan indeks register, kita simpan di indeks register hasil. Ini akan dicontohkan. Untuk instruksi aritmatika, kita bisa misalkan ini 8 bit ya. Register A kita bisa tambah atau kurangkan dengan register ke register dengan data di memori, atau data di register dengan data immediate. Untuk register sendiri, untuk register atau untuk aritmatika 16 bit, terbatas hanya di tambah kurang di register pasangan, atau register dengan register, atau register dengan register SP, IX, atau IY. Akan kita jelaskan di penjelasan selanjutnya ini. Nah, ini ada beberapa contoh instruksi ADD ya. Ini saya belum merubah, ini maksudnya 16 bit. 16 bit. Karena ini 8 bit, ini golongan 8 bit ya. Maksudnya gini lihat. Ada add A, A. Ini maksudnya ini seperti mengkalikan 2 ya. Karena A ditambah dengan A. A ditambah dengan B, disimpan di register A. A dengan C ditambah A dengan A, C, A ditambah C, simpan di register A. Atau ini sama lah. Sampai H dengan L. Makanya A sama register. Bisa juga ditambahkan dengan A, data di A, register A ditambah dengan data immediate. Berapapun 8 bit. Dan hasilnya disimpan di A. Kalau ini adalah menambahkan dengan data di suatu lokasi alamat yang ditunjukkan oleh register HL. Sama disimpan di A. Ini pun sama, hanya alamatnya ditambahkan atau alamatnya ditunjukkan oleh indeks register IX atau IY yang ditambahkan beberapa angka untuk menambahkan lokasi alamatnya. Disimpan dengan di register A. Nah, makanya A itu disebut akumulator. Untuk instruksi 8 bit aritmatika akan mempengaruhi flag register S, sign, 0, half bit atau half carry. Ini paritas F, V itu, dan ini C-nya itu carry. Tidak akan dijelaskan. Kalian pahami fungsi-fungsi atau pengertian register F sebagai register flag ya. Untuk 16 bit, ini contohnya. HL ke BC, HL ke DE, HL ke HL, HL ke SP. Ini disimpannya di HL sebagai akumulator ya. Ini HL sebagai akumulator. Maupun HL. HL ditambah HL juga, HL akumulator. Terus IX ke ditambahkan dengan register berpasang BC, DE. Disimpannya di IX.
Ini apa ya, belum diganti ya. Ini adalah EX, ini juga EX. Disimpannya di EX, ditambahkan dengan register stack pointer, ditambahkan ini X-nya sendiri. IE pun sama, bisa ditambahkan dengan register berpasangan, disimpan di IE. Tergantung dari operan yang kita masukkan pertama kali di sini. Ini adalah akumulatornya, mau HL, IX, atau IY. Bisa berfungsi sebagai akumulator. Kalau untuk pertambahan 16 bit, hanya akan mempengaruhi flag carry saja. Gitu. Tidak akan mengubah sign, zero, half carry, ataupun paritasnya. Oke. Kita akan lanjut ke instruksi sub atau pengurangan. Hampir sama seperti instruksi ADD atau add. Hanya saja ya dikurangi. Dan juga ada perbedaan dari assembly-nya. Kita tidak akan menuliskan sub A dengan A, sub B dengan B, sub A dengan B, misalkan sub C, sub A dengan C, misalkan. Akan tetapi ketika kita menuliskan sub, itu berarti akan melibatkan register A sebagai akumulator dan yang dikurangi. Jadi contoh, sub, A, yang artinya register A akan diisi dengan data A dikurangi A. Sub B, yang artinya A akan diisi dengan register A yang akan dikurangi dengan B. Dan seterusnya C, D, E, H, dan L. Sub N pun sama. Sub N itu maksudnya adalah data immediate. Data immediate adalah data yang akan menjadi pengurang sama juga register A. Data immediate akan disimpan di A juga. Ini sub HL sama seperti ADD. Ini adalah menunjukkan data di suatu alamat yang ditunjukkan oleh register HL atau indeks register X atau Y. Sama juga akan mempengaruhi flag register 8 bit, register F, sign, zero, half carry, paritas, dan carry-nya. Kan tetapi untuk operasi sub ini, flag carry yang ini ya, flag carry-nya bermaknanya borrow ya. Apa itu borrow atau itu carry? Coba tonton video saya tentang sistem bilangan digital, yaitu pertambahan dan pengurangan sistem bilangan. Ada yang namanya carry, meminjam. Carry itu hasil lebihnya, dan borrow itu meminjam. Seperti kalau kita pengurangan ya. Ketika kita mengurangkan 2 dengan 3 kan kita kurang nih. Kita meminjam di digit yang lebih kiri. Nah, ini kita akan masuk ke instruksi ADC, yaitu add with carry di register F. Sama saja sih sebenarnya dengan ADC. Sama dengan ADD maksudnya. Akan tetapi perbedaannya di sini akan ditambahkan carry-nya akan diikut sertakan. Semuanya carry-nya akan diikut sertakan. Apakah ada 0 atau 1, pembawanya akan diikut sertakan. Ini data 8 bit ya, ini maksudnya immediate, data immediate akan ditambahkan. Mempengaruhi flag register, hasilnya sama. ADC 6 bit, 16 bit juga sama. Seperti ADD 16 bit, hanya ditambahkan flag carry-nya. Flag carry itu kalau nggak 0, 1 ya. Karena bit carry di register F, di bit ke 7, itu ya kalau nggak 0 atau 1 kan bit ya. Sama. SBC juga sama. Melibatkan bit carry untuk dikurangi ya. Nah, silakan kalian pahami saja. Lalu SBC 16 bit juga sama. Akan dikurangkan dengan carry. Seperti itu saja sebenarnya. Itu. Nah, itulah
penjelasan tentang instruksi aritmatika. Sebenarnya ada lagi tentang increment dan decrement, tapi akan dibuatkan video selanjutnya. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan dan terima kasih.